Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 401. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Liburan festival musim semi telah berlalu. Orang-orang melanjutkan hari-hari sibuk mereka. Pada hari ini, Lin Guodong pergi ke perusahaan lebih awal. Dia adalah ketua dewan, dan dia memiliki lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada Lin Yurou. Hari ini adalah hari pertama tahun baru perusahaan. Sebagai ketua, dia harus memimpin dalam melakukan yang terbaik. Sebaliknya, Lin Guodong keluar, dan Li Dong dan Lin Yurou, pasangan muda, masih bergulat satu sama lain. Cepat, kamu hampir terlambat. Petik 2. Lin Yurou mendesak Li Dong. Orang ini semakin malas dan bangun terlambat setiap hari akhir-akhir ini. Tidak mungkin, cuacanya sangat dingin, dan aku tidur dengan istriku di pelukanku setiap hari, begitu hangat sehingga Li Dong akan menikmatinya. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan rumah. Li Dong tidak membiarkan kepala besar menjadi pengemudi, dan memintanya untuk tinggal bersama ayahnya yang sudah tua di rumah. Jadi Li Dong mengemudi. Dia mengendarai mobil saat ini, tetapi tidak pergi ke grup Lin. Mau kemana? Ini bukan jalan ke perusahaan. Petik 2. Lin Yurou menatap. Aku tidak mengatakan untuk pergi ke perusahaan, aku akan membawamu untuk membeli sesuatu. Li Dong tersenyum. Apa yang harus dibeli? Lin Yurou terkejut. Apa yang bisa saya beli pagi ini? Membeli rumah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin pindah ke rumah yang lebih besar? Aku akan membawamu untuk membelinya sekarang, kata Li Dong serius. Dia telah menyimpan masalah ini dalam pikirannya selama beberapa hari terakhir, hanya menunggu cuti tahunan berlalu, sehingga dia dapat segera membelinya. Apa yang kamu katakan itu benar. Lin Yurou terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, orang ini malah membeli mobil seharga jutaan dolar dan membeli rumah, yang sudah sangat umum. Li Dong tidak mengemudi dengan lambat, dan segera dia datang ke kantor penjualan. Ini adalah real estate yang baru dibuka. Jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan iklan. Sulit bagi Li Dong untuk mengetahuinya. Dia memarkir mobil dan menarik Lin Yurou ke dalamnya. Ketika beberapa penjual melihat pelanggan datang, seseorang segera melangkah maju dan sangat sopan. Halo, Pak, apakah Anda ingin membeli rumah? Li Dong datang langsung ke meja pasir, menunjuk ke townhouse, dan bertanya pada Lin Yurou, lihat, yang mana yang kamu suka? Hah? Lin Yurou terkejut. Beli villa. Apa? Cepat pilih, dan pergi bekerja setelah kamu memilih. Kecuali kamu tidak ingin pergi ke perusahaan hari ini. Li Dong tersenyum. Saat dia berkata, dia menoleh dan bertanya kepada penjual yang cukup tampan, apakah ada rumah yang didekorasi dengan baik? Jenis yang dapat digunakan secara langsung. Petik 2. Rumah yang ada dengan dekorasi yang bagus. Ya, ada beberapa. Ini semua dekorasi yang bagus. Anda bisa pindah langsung jika Anda membeli beberapa furnitur. Petik 2. Penjual itu buru-buru berkata. Dia belum bereaksi, dia belum melihatnya, apakah itu langsung. Paling tidak Anda harus menanyakan beberapa kata, seperti tipe rumah apa, struktur apa, dan rasio luas lantainya berapa. Lagi pula, kebanyakan orang akan bertanya dengan sangat hati-hati ketika mereka datang untuk membeli rumah, dan dia sudah mengingat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bab 402. Namun, Li Dong langsung bertanya apakah ada rumah yang ada, dan itu adalah villa. Set ini terlihat cukup bagus, kata Lin Yurou lembut, menunjuk ke sebuah villa. Apakah kamu menyukai set ini? Li Dong bertanya. Tidak buruk. Lin Yurou mengangguk. Oke, kalau begitu set ini, geser kartumu. Li Dong mengeluarkan kartu hitam dan berkata dengan ringan. Penjual itu tercengang lagi. Apakah ini terlalu cepat?
Belum 1 menit sejak Li Dong dan Lin Yuro masuk ke masa sekarang. Apalagi yang dia tunjuk adalah villa keluarga tunggal. Penjual itu belum bereaksi, mengira Li Dong sedang bercanda, tapi melihat penampilan Li Dong, dia tidak bercanda, dia serius. "Tuan, apakah Anda yakin ingin set ini?" tanya penjual itu ragu-ragu. Dia ingin mengkonfirmasinya dengan cepat. Bahkan Lin Yuro terkejut untuk sementara waktu, dan ingin memastikan, bagaimanapun juga, ini adalah membeli rumah, bukan kubis. Meskipun keluarga punya uang, ini adalah villa jutaan, tidak begitu saja. Sejak mendapatkan sertifikat dengan Li Dong, Lin Yuro telah menggantikan dirinya sebagai istrinya. Di masa lalu, dia dan Li Dong tidak menikah, dan Li Dong menghabiskan terlalu banyak uang untuk keluarga Lin, dan dia merasa sangat tertekan. Sekarang, dia telah memperoleh sertifikat dari Li Dong bahwa dia adalah istri Li Dong, dan uang Li Dong adalah uangnya, dan dia tidak bisa membiarkan Li Dong terus bermewah-mewah. Tunggu sebentar. Petik 2. Li Dong melambaikan tangannya, mengerutkan kening dalam pertimbangan. Ketika penjual melihat penampilan Li Dong, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya pria ini akan menyesalinya. Biaya villa ini lebih dari 8 juta. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi begitu kuat, bukan? Saya baru ingat kalau ibu saya suka ketenangan. Jika terlalu banyak orang di sekitar, itu akan sangat bising. Apakah itu tidak mengganggu ketenangannya? Li Dong melirik ke meja pasir, sambil berpikir, lagi pula, dia tidak ada hubungannya di rumah, dan dia suka bermain bunga dan tanaman, dan dia juga suka memesan hidangan. Saat dia berkata, dia menunjuk ke deretan villa, "Oke, saya ingin semua deretan villa ini, termasuk ruang terbuka ini." Petik 2. Apa? Lin Yuro dan penjual membuka mulut mereka pada saat yang sama. Barisan villa ini. Itu 10 bangunan. Apakah Li Dong bercanda? Hanya karena dia takut penduduk lain akan masuk dan membuat Liu Jing ribut, dia membeli 10 villa, dan agar Liu Jing memiliki tempat untuk menanam bunga dan sayuran, dia bahkan membeli sebidang tanah kosong. Suami, tuan-tuan, Lin Yuro dan otak si penjual berdengung, bertanya-tanya apakah Li Dong gila. "Oke, berhenti bicara omong kosong, geser kartumu." Petik 2. Li Dong menyerahkan kartu hitam itu, dan dia terlalu malas untuk mengatakannya. Di matanya, itu tidak bisa dibedakan dari puluhan dolar. Sekali lagi, uang adalah nomor baginya. Penjual tanpa sadar mengambil kartu hitam, dan baru kemudian menemukan kehebatan kartu hitam ini, terutama nomor 003 di kartu hitam, yang mengejutkannya tak tertandingi. Kartu hitam Bank Timur, dan masih 003, latar belakang pria ini lebih menakutkan daripada yang saya kira. Bukan karakter yang sangat luar biasa, bagaimana bisa ada kartu seperti itu? Tidak butuh waktu lama untuk penjualan selesai menggesek kartu dan hanya melalui beberapa formalitas, dan biarkan Li Dong menandatangani namanya. Prosedur selanjutnya, mereka akan melakukan penjualan, akan diselesaikan dengan hati-hati. Penjual dengan hormat mengirim Li Dong dan Lin Yuro keluar dari pintu, pinggangnya hampir tertekuk 90 derajat. Rekan penjualan yang mengikutinya benar-benar bodoh saat ini. Mereka telah melakukan penjualan selama bertahun-tahun dan telah bertemu banyak orang kaya, tetapi mereka belum pernah melihat orang kaya seperti Li Dong. Satu villa harganya lebih dari 8 juta, dan 10 adalah 80 juta, ditambah tanah kosong itu, dengan total 85 juta. Dengan begitu banyak uang, saya hanya membelinya tanpa mengerutkan kening. Ini sangat berani dan membuka mata bagi semua orang, dan semua orang belum pernah melihat pelanggan yang begitu berani. Apa itu orang kaya? Ini dia. Bab 403. Terutama petugas penjualan yang menerima Li Dong, dia bahkan tidak punya waktu untuk menuangkan Li Dong dan yang lainnya ke gelas, dan daftar ini selesai. Dia memikirkannya di dalam hatinya, dan tiba-tiba menyeringai. Dikirim, dikirim.
Anaknya pergi ke sekolah, dan dia masih khawatir tentang uang untuk membeli rumah distrik sekolah. Kali ini dia menyelesaikan semua masalah. Lagi pula, ada lebih dari 80 juta, dan komisi saja lebih dari 1 juta. Banyak stasiun penjualan ada di sana, masih menjaga postur menonton Lee Dong pergi. Salah satunya sangat bersemangat, yang lain sangat iri. Didi, pada saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam berhenti di pintu. Bos perusahaan real estate ini ada di sini. Ketika dia keluar dari mobil, dia melihat si penjual berdiri di sana, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Saya bodoh berdiri di sini dan melakukan. Apakah Anda tidak perlu menjual rumah? Villa-villa itu sulit dijual, cari pelanggan. Bos, semua villa terjual habis. Petik 2. Terjual habis. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah kamu bercanda? Villa-villa itu. Namun, ketika dia melihat kesepakatan itu, kata-katanya tiba-tiba berakhir. Apalagi ketika dia melihat 10 villa semuanya dari penjual yang sama dan dibayar lunas sekaligus, dia tercengang. Apakah ini benar? Apakah semuanya dijual? Bos tidak bisa mempercayainya sama sekali, dan suaranya bergetar, siapa? Siapa dengan tangan sebesar itu? Jika Anda dapat membeli villa-villa ini dengan jumlah penuh lebih dari 80 juta, pihak lain pasti memiliki dukungan besar. Segera, ketika dia melihat bahwa pernyataan pendaftaran properti adalah Lin Yurou, seluruh orang melompat lebih jauh. Lin Yurou, ini Presiden Lin. Dia berseru, Tuan Lin dari grup Lin. Petik 2. Untuk nama Lin Yurou, mungkin masih banyak orang di Laut China Timur yang belum tahu. Tetapi selama Anda berbisnis, Anda pasti pernah mendengar nama ini. 2 konferensi pers terakhir dari grup Lin terangsang, siapa yang tidak tahu. Selain itu, bahkan orang biasa tahu bahwa grup Lin ada di Laut Cina Timur. Ini adalah perusahaan terbesar di Laut Cina Timur, dan juga merupakan nama merek Laut Cina Timur. Sebagai manajer umum grup Lin, status Lin Yurou sama sekali tidak sebanding dengan dia sebagai pemilik real estate kecil. Sekarang, bos grup Lin benar-benar datang untuk membeli rumahnya, dan bosnya tidak ditemani, itu benar-benar kesalahan. Jika bukan karena grup Lin yang mendesak investasi, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengembangkan real estate di Laut Cina Timur. Dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Lin Group dan Lin Yurou. Tidak pernah berpikir bahwa Lin Yurou akan datang untuk mendukung real estate-nya. Pergi ke grup Lin. Dalam perjalanan ke grup Lin, hati Lin Yurou masih belum pulih dari keterkejutannya. Ketika Li Dong membawanya untuk membeli mobil sebelumnya, dia tidak pernah begitu terkejut. Itu 10 townhouse. Nilai totalnya lebih dari 8 juta, baru beli seperti ini. Tidak apa-apa untuk membeli 10 villa, dan membeli sebidang tanah yang begitu luas hanya untuk menanam bunga dan sayuran untuk Liu Jing. Jika dia masih ingin memelihara ikan, apakah Li Dong harus menggali kolam ikan untuknya? Segera, keduanya datang ke perusahaan. Bab 404. Hari ini adalah hari pertama tahun baru bagi Lin Group untuk bekerja, dan perusahaan masih dipenuhi dengan kegembiraan tahun baru Imlek. Setelah Li Dong menemani Lin Yurou ke atas, dia berkeliaran di sekitar perusahaan. Lin Yurou tidak peduli, dan mulai mengerjakan urusannya sendiri. Li Dong berbalik, berlari ke posisi asisten Xiaobai, mengulurkan tangan dan mengetuk meja Xiaobai. Xiaobai sibuk dengan kepala tertunduk, dan ketika dia melihat Li Dong, dia tahu apa yang akan dilakukan orang ini. Dia dengan enggan membuka laci dan mengeluarkan sekantong keripik kentang darinya. Kakak Dong, aku membawa tas ini hari ini, bisakah kamu menyimpannya untukku? Siapa yang mau camilanmu? Li Dong memutar matanya. Namun, dia mengambil kentang goreng dan memakannya langsung. Dia berkata, pergi dan panggil semua karyawan muda yang telah berkinerja baik di berbagai departemen ke kantor pusat Lin. Petik 2. Apa? Cepat, atau aku akan memakan keripik kentangnya. Petik 2.
Aku pergi sekarang. Petik 2. Segera. 13 orang berdiri di kantor Lin Yurou. Ini adalah pemain terbaik di berbagai departemen baru-baru ini. Setiap karyawan masih sangat muda, baru berusia 20-an, dan semua orang penuh energi. Bagaimanapun, di grup Lin, ada ruang besar untuk perbaikan. Selama Anda rajin dan mampu, ada peluang untuk perbaikan. Selain itu, kesejahteraan grup Lin sangat baik. Bahkan kesejahteraan beberapa perusahaan grup multinasional mungkin tidak sebanding. Akibatnya, lebih banyak orang menajamkan kepala dan masuk ke grup Lin. Semua orang bangga bergabung dengan Lin Group. Para karyawan ini, wajah semua orang sedikit gugup, karena mereka tidak tahu untuk apa Li Dong memanggil mereka semua di sini. Semua orang tahu bahwa di permukaan, Lin Guodong dan Lin Yurou mengendalikan grup Lin, tetapi sebenarnya bos sebenarnya adalah Li Dong. Dan semua orang tahu lebih baik bahwa Dong Ge adalah pembicara yang sangat baik. Dia tidak pernah sombong ketika dia memperlakukan bawahannya, dan dia sangat memperhatikan karyawan lawannya, tetapi dengan cara yang sama, Li Dong sangat kuat sehingga semua orang kagum. Memanggilmu adalah karena aku ingin kau memutuskan sendiri. Petik 2. Li Dong langsung ke intinya, melihat ke-13 karyawan ini, dan berkata dengan suara yang dalam, perusahaan telah berkembang hingga saat ini. Jika Anda ingin terus berkembang, tidak mungkin hanya mengandalkan Lin dan Dong Lin. Sekarang berbagai departemen perusahaan memiliki staf manajemen senior yang tidak mencukupi, jadi lebih banyak orang perlu berdiri. Petik 2. Semua orang tahu bahwa sekarang pasar di Shanghai telah terbuka. Setelah perusahaan kami memiliki pijakan yang kuat di Shanghai, rencana strategis berikutnya adalah mulai pergi ke utara. Petik 2. Sejak zaman kuno, perusahaan di selatan harus melewati Zhonghai jika ingin masuk ke utara. Petik 2. Jadi, tujuan pengembangan pasar kami berikutnya adalah China Shipping. Apakah Anda semua tahu ini? Mendengar ini, 13 orang mengangguk satu demi satu. Hal ini diketahui hampir semua orang di seluruh grup perusahaan. Dong Lin perlu mengoordinasikan situasi keseluruhan, dan Presiden Lin juga memiliki banyak kebijakan strategis umum yang perlu dikoordinasikan, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan semuanya sendiri, jadi saya ingin menyerahkan banyak hal kepada Anda. Petik 2. Mendengar ini, napas semua orang mulai terengah-engah. Mendengar kata-kata Dong, saya bermaksud untuk mempercayakan mereka dengan tanggung jawab membuka perbatasan dan memecahkan tanah. Kelompok pahlawan terakhir yang membuka perbatasan dan memecahkan tanah dipimpin oleh manajer Tao. Sekarang rekan-rekan itu, masing-masing dari mereka telah memberikan kontribusi besar, dan perusahaan memberi mereka penghargaan dengan sangat murah hati. Tentu saja, semua orang tahu bahwa tugas berat semacam itu tidak hanya membuat stres, tetapi juga sangat sulit. Ini tantangan, tetapi juga ada risikonya. Kakak Dong, bisakah kita melakukannya? Salah satu dari mereka, yang biasanya berbicara dengan Li Dong, lebih berani dan bertanya. Bisakah kamu melakukannya? Tanyakan pada dirimu sendiri tentang ini. Petik 2. Li Dong tersenyum dan berkata, dia melirik Lin Yurou, ngomong-ngomong, Tuan Lin berkata, dia sangat percaya pada kemampuanmu, dan pasti tidak akan lebih buruk dari manajer Tao dan yang lainnya. Demikian pula, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Petik 2. Bab 405. China Shipping tidak besar, tetapi tidak kecil, dan lebih kompetitif daripada Shanghai, karena tidak hanya ada perusahaan dari selatan tetapi juga lebih banyak perusahaan dari utara. Petik 2. Li Dong berkata dengan suara yang dalam, meskipun sangat kompetitif, jika Anda dapat mencapai tujuan, Anda adalah pahlawan grup Lin dalam memecahkan tanah. Petik 2. Saat itu aku akan memberimu 2 hadiah. Petik 2. Pertama, hadiahi 3 juta untuk setiap orang, dan kedua, 2 kali lipat gaji tahunan. Petik 2. Suaranya sangat tenang. Namun, kata ini jatuh ke telinga semua orang, tetapi semua orang tidak bisa menahan napas.
3 juta hadiah per orang, 13 orang, itu 36 juta. Apalagi gaji tahunannya berlipat ganda. Secara total, setiap orang bisa mendapatkan lebih dari 4 juta. Anda tahu, gaji grup Lin berada di level teratas di Cina. Ditambah dengan segala macam keuntungan, saya khawatir beberapa perusahaan multinasional kelas dunia tidak sebanding. Sekarang, Lidong telah memberikannya lebih tinggi lagi. Begitu tinggi sehingga orang-orang muda ini tidak bisa menolak. Untuk membantu Tuan Lin berbagi kekhawatiran, untuk grup Lin, itu adalah pahlawan, jadi hadiah ini tidak terlalu banyak. Jika kamu merasa dapat menerima tugas ini, kamu dapat kembali dan bersiap sekarang. Dalam beberapa hari, Tuan Lin dan saya secara pribadi akan memimpin tim ke Zonghai. Petik 2. Lidong bersandar di sofa dan mengambil sekantong kentang goreng yang dia ambil dari Xiaobai. Mendengar ini, 13 orang berdiri tegak dalam sekejap. Kakak Dong, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Petik 2. Saudara Dong, tidak masalah apa bonusnya, tugas saya adalah berbagi kekhawatiran untuk Presiden Lin. Petik 2. Saudara Dong, bahkan jika kita berjuang untuk hidup kali ini, kita harus membiarkan produk kita mendapatkan pijakan yang kuat di Zonghai. Petik 2. Ya, apa yang bisa dilakukan manajer Tao, kita juga harus bisa. 13 orang, masing-masing sangat bersemangat, mampu dipercaya oleh Dongge dan berani memberi mereka tugas untuk mengembangkan pasar. Peluang semacam ini tidak tersedia untuk semua orang. Hanya karena Dongge sangat mempercayai mereka, berdasarkan ini, mereka bisa melakukan yang terbaik. Baiklah, kata-kata ini cukup untukmu. Kembali dan bersiaplah. Petik 2. Segera, semua orang pergi dengan ekspresi gembira. Ketika mereka pergi, Lin Yurou berkata tanpa daya, mengapa kamu lebih cemas daripada aku? Rencananya adalah untuk mengumpulkan orang setelah 3 hari. Tapi saya tidak berharap Lidong menyelesaikan masalah ini untuknya secara langsung. Jangan terburu-buru, beri mereka vaksinasi dulu, dan orang-orang itu adalah karyawan terbaik perusahaan, biarkan mereka bersiap terlebih dahulu, itu selalu benar. Petik 2. Maka Anda tidak perlu lebih dari selusin tulang punggung, saya akan menyesuaikan 2 atau 3 di masa lalu. Petik 2. Jangan pikirkan itu. Petik 2. Lidong melirik Lin Yurou dan berkata ringan. Lin Yurou tampak tak berdaya, Lidong bisa melihat semua yang dia pikirkan. Dia tahu bahwa Lidong tidak ingin dia begitu lelah, jadi dia akan mencari lebih banyak staf untuk membantunya berbagi beban. Bakat perlu dipupuk. Kamu harus belajar melepaskannya. Perusahaan adalah keseluruhan, bukan milikmu sendiri, tahu. Lin Yurou mengangguk. Lidong memasukkan sepotong keripik kentang ke dalam mulut Lin Yurou dan merendahkan suaranya, apakah enak? Xiaobai berkata bahwa dia hanya membawa tas hari ini, tapi aku melihat sebenarnya ada tas lain di dalamnya. Petik 2. Lin Yurou awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia lupa ketika dia mendengar ini. Melihat tatapan serius Lidong, dia tidak bisa menahan tawa dan tawanya. Kalian, kenapa kamu akan mengambil makanan ringan mereka lagi? Petik 2. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya dan mengambil sepotong lagi, masih belum selesai, tapi ini benar-benar enak. Petik 2. Pada saat ini, pintu kantor diketuk. Silakan masuk. Petik 2. Lin Yurou berteriak. Bab 406. Ketika kata-kata itu jatuh, Xiaobai membuka pintu dan masuk. Melihat Lidong dan Lin Yurou duduk di sofa, menikmati keripik kentang mereka, dia tiba-tiba tampak sedih. Itu keripik kentang saya, Presiden Lin, seseorang mencari Anda di luar. Ini Tuan Wan dari perusahaan Real Estate Wanfu. Petik 2. Lin Yurou terkejut sejenak. Bos perusahaan Real Estate Wanfu. Bagaimana nama ini terdengar begitu akrab? Selain itu, bagaimana orang-orang dari perusahaan Real Estate datang kepadanya? Anda tahu, bisnis utama grup Lin masih produk kecantikan,
dan tidak bekerja sama dengan real estate dalam aspek bisnis lainnya. Wan Fu. Tiba-tiba, Lin Yurou teringat. Dia pergi dengan Li Dong untuk membeli real estate villa hari ini, bukan hanya milik Wan Fu. Silakan masuk. Lin Yu Judo. Ya. Petik 2. Xiao Bai pergi dan segera masuk bersama Tuan Wan, pemilik perusahaan real estate Wan Fu. Halo, Tuan Lin, Tuan Li. Petik 2. Tuan Wan sangat sopan, membungkuk sedikit di depan Lin Yurou dan Li Dong. Di Laut Cina Timur, terutama investor asing seperti mereka, tidak ada yang tidak mengenal grup Li, dan tidak ada yang tidak mengenal Li Dong, apalagi Li Dong. Zhao Sanhe, pemimpin bawah tanah Provinsi Tianxing yang sekarang berada di sisi terang, juga memanggil Li Dong untuk memberikan kakak tertuanya. Ini adalah pria seperti dewa di Laut Cina Timur. Karena dia, Laut Cina Timur saat ini benar-benar dilarang di dunia timur. Bahkan raksasa super di utara tidak berani datang dengan mudah. Mau selalu. Halo, silakan duduk. Petik 2. Lin Yurou bangkit dan meminta Xiao Bai untuk menuangkan segelas air untuknya. Saya tidak tahu apakah Tuan Wan akan datang menemui saya, ada apa? Melihat sikap Lin Yurou yang sopan, Tuan Wan langsung tersanjung. Dia mengambil teh dengan kedua tangan sebelum duduk. Saya baru mengetahui bahwa Tuan Li dan Tuan Lin membeli sebuah rumah di real estate saya. Mereka tidak mengenal mereka berdua dan mereka tidak dapat menghibur mereka dengan baik. Saya kewalahan, jadi saya bergegas untuk meminta maaf kepada dua dari mereka. Petik 2. Tuan Wan dengan cepat berkata. Li Dong tidak berbicara, tapi Lin Yurou tidak bisa menahan tawa. Tidak apa. Petik 2. Para penjual itu tidak mengenal mereka berdua. Perlakukan saja mereka sebagai pelanggan biasa, bagaimana mereka bisa menghibur. Selain itu, dibutuhkan tidak lebih dari 5 menit dari awal hingga akhir bagi Li Dong untuk membeli rumah, dan dia paling banyak bisa minum segelas air. Terima kasih, Tuan Lin, maafkan saya. Tuan Wan tersenyum. Dia mengeluarkan informasi yang relevan dari 10 villa dari tas yang dia bawa. Ada juga kartu bank, diletakkan di atas meja. Tuan Lin, perusahaan kami memiliki kesempatan untuk datang ke Laut Cina Timur untuk pengembangan, berkat promosi investasi grup Lin, terutama dukungan Anda, Tuan Lin. Petik 2. Tuan Wan tersenyum dan berkata, jadi, saya ingin memberikan 10 villa ini kepada Tuan Lin dan Tuan Li untuk mengucapkan terima kasih. Petik 2. Dia tahu bahwa bagi Li Dong dan Lin Yurou, uang bukanlah masalah sama sekali. Anda harus tahu bahwa grup Lin telah menembus level triliun. Raksasa seperti itu, apalagi puluhan juta, adalah masalah sepele bahkan jika itu beberapa ratus juta. Tapi ini pikirannya. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat langka. Puluhan juta, baginya, meskipun itu bukan jumlah uang yang kecil, tetapi jika bisa menjalin hubungan dengan Lin Group, jalannya di masa depan akan lebih luas. Bab 407. Setelah Li Dong menerima hadiah ini darinya, dia tidak akan berbicara tentang berjalan menyamping di Laut Cina Timur, tetapi setidaknya akan lebih nyaman dan lebih mudah untuk mengambil tanah di masa depan. Singkatnya, bisa menghabiskan puluhan juta untuk berteman dengan Li Dong sangat berharga. Melihat tindakannya, Lin Yurou tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa Presiden Wan ini akan berada di sini untuk tujuan ini, jadi dia sedikit mengernyit. Jika dia menolak secara langsung, dia tidak malu untuk mengatakannya. Jadi, dia menatap Li Dong. Mau selalu. Pada saat ini, Li Dong berbicara. Tuan Li, secara pribadi, saya tidak suka set ini. Jika Anda memberi saya 10 villa itu, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Li Dong berkata dengan acuh tak acuh, orang lain akan mengira saya tidak punya uang, jadi apa yang harus saya lakukan? Dia tidak seperti orang lain, dia menolak dengan sopan, untuk orang-orang ini, dia selalu berterus terang. Dengan kata-kata Li Dong, Wan tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak bermaksud begitu. Bukan, Tuan Li, Anda salah paham, saya hanya...
Lidong melambaikan tangannya untuk menyela, aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, tetapi jika orang lain tahu tentang ini, mereka akan berpikir begitu. Mereka akan berpikir bahwa aku adalah Lidong yang menindas orang lain, menyambar dan merampokmu. Villa, apa yang harus saya lakukan jika reputasi saya hancur? Tuan Wan bahkan lebih cemas. Keringat dingin pun turun. Dia dengan cepat berdiri dan ingin menjelaskan, tetapi untuk beberapa saat dia tergagap karena gugup. Tidak bisa bicara. Kamu tidak perlu gugup. Petik 2. Lidong berkata dengan acuh tak acuh, bisnis adalah bisnis. Jika aturan dilanggar, itu akan berdampak buruk bagi siapapun. Kami memahami hati Tuan Wan. Petik 2. Jika Anda ingin berkembang lebih baik di Laut Cina Timur, maka Anda akan mengembangkan rumah berkualitas lebih baik dan memberikan kembali kepada orang-orang di Laut Cina Timur. Selama Anda adalah perusahaan yang teliti, maka saya dapat menjamin bahwa Anda akan terus bekerja di Laut Cina Timur. Lebih baik. Petik 2. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Mendengar kata-kata Lidong, Wan langsung lega. Dia hanya tahu bahwa Lidong tidak marah, dia juga tidak menyalahkannya, tetapi untuk menyebutkan dia. Dia segera menegakkan tubuh dan berkata dengan hormat, ajaran Tuan Li, Wan harus diingat di dalam hatinya. Petik 2. Jadi, kalau begitu aku akan berterima kasih untuk orang-orang Donghai. Petik 2. Setelah berbicara, Lidong menyerahkan setengah paket keripik kentang yang tersisa kepada Tuan Wan. Hei, coba. Rasanya sangat enak. Petik 2. Tuan Wan masih sedikit bingung, dan tanpa sadar mengambilnya, dan kemudian matanya sedikit merah. Ini diberikan kepadanya oleh Lidong. Lidong memintanya untuk mencicipi ini. Dia harus membawanya pulang untuk dikorbankan. Tuan Wan mengucapkan terima kasih berulang kali dan pergi dengan keripik kentang. Bab 408. Melihat Tuan Wan, seorang pria berusia belasan tahun di depan Lidong, seperti seorang siswa yang bertemu dengan gurunya, dan sikapnya yang penuh hormat membuat Lin Yurou sangat lucu. Terutama ketika dia mendapat setengah bungkus keripik kentang dari Lidong, dia sangat bersemangat. Namun, ini juga menunjukkan bahwa pesona kepribadian Lidong terlalu kuat. Keripik kentang diberikan, aku belum memakannya beberapa. Lin Yurou mengatupkan mulutnya. Ini mudah ditangani. Petik 2. Lidong langsung meraih tangan Lin Yurou, pergi, aku akan membawamu untuk mengambil tangan Xiao Bai. Dia masih memiliki tas di lacinya. Pada waktu itu, Zonghai. Di kawasan pusat kota Zonghai, terdapat kediaman kerajaan dari dinasti Qing. Saya mendengar bahwa raja tidak kuat, tetapi dia tahu bagaimana menjaga kesehatan yang baik. Rumah besar ini memiliki area kecil, tetapi menempati lanskap-lanskap. Dan karena perancangnya berasal dari Suzhou Selatan dan Hangzhou, seluruh istana memiliki gaya taman Suzhou Hangzhou. Istana adalah sebuah taman, dan taman itu tersembunyi di dalam istana. Sayangnya, sekarang istana ini telah menjadi tempat tinggal pribadi, tidak terbuka untuk dunia luar, sehingga orang luar tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Paviliun dan paviliun, kolam bebatuan ikan. Kepala binatang perunggu, atap ubin berlapis kaca. Ada kolam di halaman dan paviliun di kolam. Ada meja panjang di paviliun, dan selembar kertas nasi besar tersebar di atas paviliun. Seorang pria berusia 20-an, mengenakan pakaian kasual, duduk tak bergerak, menatap ke kejauhan tanpa berkedip. Di seberang danau kecil adalah kebun binatang primitif. Hanya ada satu binatang di kebun binatang. Harimau. Dua harimau dengan rambut cerah dan garis-garis harimau berbaring malas di atas batu. Tubuhnya menyusut menjadi bola karena kelelahan, seolah-olah dia tertidur. Pada saat ini, anomali tiba-tiba terjadi. Seekor antelop berkaki panjang berlari dengan panik, melihat harimau di atas batu, ia menarik kakinya dan melarikan diri dengan panik. Kedua harimau yang sudah lama lapar itu tiba-tiba membuka mata mereka. Mengaum. Mata harimau itu ganas dan liar, dan dengan teriakan yang tajam,
tubuhnya melompat tinggi, bergegas menuju Kijang seperti kilat. Bab 409. Satu gunung tidak bisa mentolerir dua harimau. Hanya ada satu mangsa, tetapi harimau memiliki dua. Bagaimana cara membagi? Oleh karena itu, mereka harus berpacu dengan Kijang sambil menggigit lawannya. Mengaum. Tengluo melompat, kamu mengejarku. Ketika mereka memiliki kesempatan, kedua harimau itu berkata kepada teman-temannya. Mereka melebarkan gigi dan cakar mereka, dan cambang mereka beterbangan. Kata raja di dahinya agung, dan tulang serta dagingnya diregangkan sepuasnya. Kamu bisa memasukkan gambarnya. Petik 2. Pria yang duduk di paviliun di tengah danau berkata dengan malas. Di akhir pidatonya, dia meraih kuas yang telah disiapkan beberapa waktu lalu, dan dengan cepat membuat sketsa tinta di atas kertas putih. Posturnya tenang dan tidak terkendali. Dengan sedikit rasa arogan. Ini menyerupai pemandangan memanjakan 7 orang bijak di hutan bambu, tetapi juga seperti peri tersembunyi yang tinggal di gunung terpencil dan mengejar cara melukis dan kaligrafi. Siapapun yang melihatnya pasti memuji seorang pemuda. Cui Ze berdiri di tepi danau, menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Dia tidak datang untuk mengganggu. Karena dia tahu berapa lama dan berapa banyak energi yang harus disiapkan pria itu untuk adegan ini. Karena itulah, di Zonghai, lukisan pria itu sangat berharga dan terkenal di China, bahkan beberapa raksasa dan kolektor kaya dunia ingin membeli lukisannya. Sayangnya, dia tidak menjualnya. Seseorang bertanya kepadanya mengapa dia tidak menjualnya. Dia menjawab seperti ini. Tidak ada yang mencintai mereka lebih dari saya. Pada saat ini, ekspresi pria itu menjadi lebih dan lebih serius, emosinya menjadi lebih dan lebih gelisah, dan tulisannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kuas di tangannya seperti pisau terbang, seperti pedang cepat, jerawatan dan kedap udara. Ketika kedua harimau itu menggigit sepanjang jalan, mengejar Kijang malang itu, mematahkan kepala mereka, menggigit ekornya, dan membelahnya menjadi 2 daging berdarah, lukisan itu mencapai titik ekstremnya. Segera, 2 gambar pertempuran harimau yang agung muncul di kertas nasi putih salju ini. Pria yang melukis harimau itu melakukan pukulan terakhir, seolah-olah sebuah batu besar jatuh menimpa tubuhnya. Dia menghela nafas panjang, dan seluruh tubuhnya lemas di kursi batu. Menggambar dengan pergelangan tangan, hanya bulu. Menggambar dengan semangat, dan menjadi semua orang. Persetan. Pada saat ini, Cui Ze bertepuk tangan dan berjalan mendekat dan berseru. Fan Shao, lukisannya sangat bagus. Petik 2. Dia melihat lukisan itu dan memujinya. Dia bukan seorang ahli, tetapi melihat sikap kedua harimau dan penampilan 2 harimau yang garang dan terbuka menyambar makanan, dia masih merasakan keindahan yang mengejutkan dan kejam. Cui Ze, kenapa kamu ada di sini? Pria itu berbalik dan bertanya dengan heran. Bab 410. Sudah lama sejak saya minum-minum dengan Shao Fan, jadi saya datang. Petik 2. Cui Ze tersenyum. Ayolah. Kalian selalu berada di aula 3 harta karun, aku belum mengenalmu. Fan Shao mencibir. Haha, aku merasa sedih ketika Shao Fan mengatakan itu. Petik 2. Cui Ze tersenyum dan berkata, saya datang ke Zonghai karena saya memiliki beberapa urusan bisnis, jadi saya akan datang menemui Shao Fan. Petik 2. Saya belum pernah melihatnya dalam beberapa tahun, dan pelukis Fan Shao benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Konsepsi artistik dalam lukisan ini tidak sebanding dengan beberapa seniman besar domestik. Petik 2. Berhenti menyanjung, ini bukan pertama kalinya kamu mengatakan ini. Fan Shao berkata sambil tersenyum. Karena kamu melukis setiap gambar dengan baik. Petik 2. Cui Ze tersenyum. Dia mengambil handuk dari seorang pelayan di sebelahnya dan berjalan untuk membiarkan Fan Shao menyeka keringatnya. Kemudian dia membawakan teh dan membiarkan Fan Shao melembabkan tenggorokannya. Shao Fan memandang kedua harimau itu dengan puas, dan berkata sambil tersenyum,
hal-hal yang Anda gunakan dengan hati Anda secara alami akan memiliki roh. Petik 2. Lebih dari semangat. Ini seperti memukuli harimau hidup-hidup, terlihat menakutkan. Petik 2. Cui Ze tertawa, berhenti sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mendengar bahwa grup Lin akan datang ke Zonghai tahun depan. Petik 2. Fan Shaowei terkejut dengan perubahan topik pembicaraan yang tiba-tiba ini. Grup Lin. Kemudian, dia teringat produk bedak kecantikan yang pernah jadi hot. Bukankah itu produk dari grup Lin? Dan saya mendengar bahwa di belakang grup Lin adalah seseorang bernama Li Dong yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiaodao di utara, dan keduanya adalah tuan yang kuat. Ayo, ada apa denganku? Fan Shao berkata ringan. Jika saya ingat dengan benar, keluarga Fan Shao juga menjual produk kecantikan, kan? Cui Ze tersenyum dan berkata, grup Lin sekarang terkenal, dan mereka datang ke sini dengan agresif kali ini. Begitu mereka berhasil menetap, perusahaan kecantikan di keluarga Shao Fan mungkin akan dipukuli pada saat itu. Petik 2. Mengapa kamu memberitahuku tentang ini? Kenapa kamu ingin menggunakan keluarga Fanku sebagai penembak untuk berurusan dengan Lin Group untukmu? Fan Shao mencibir, ayo, aku tahu apa yang dipikirkan Cui Zemu, tapi maaf, tuan muda ini tidak pernah tertarik menjadi senjata. Petik 2. Tetapi bagaimana jika saya memiliki sesuatu yang membuat Shao Fan tertarik? Cui Ze bertanya sambil tersenyum. Oh, ceritakan tentang itu. Saya tahu Fan Shao selalu suka melukis, terutama lukisan keindahan dan harimau. Petik 2. Cui Ze tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mendapatkan harimau itu, tetapi saya memiliki lukisan yang indah di sini. Tolong Fan Shao menghargainya. Petik 2. Oh, di mana itu? Coba lihat. Benar saja, dalam hal memiliki gambar yang indah, Fan Shao sangat tertarik. Cui Ze tidak kehilangan nafsu makannya, dan langsung mengeluarkan sebuah lukisan dan menyebarkannya di atas batu besar. Di mata, itu adalah gambaran keindahan kuno. Digambarkan dalam gambar adalah seorang wanita muda dengan wajah yang sangat cantik, dia berpakaian putih, dia cantik dan cemerlang, dengan otot dan tulang yang dingin. Terutama mata itu, dengan sedikit kepolosan dan romansa, membuat orang menyukainya pada pandangan pertama. Sangat cantik, pukulan ini sangat halus, dan itu menarik wanita ini dengan menawan, terutama postur wanita ini, ada perasaan ingin berbicara. Fan Shao melihat lukisan ini, matanya penuh kejutan. Tapi bisa dilihat bahwa dia langsung jatuh cinta pada lukisan ini. Terutama wanita dalam lukisan itu, membuatnya semakin menyukainya. Saya tidak sabar untuk membiarkan dia muncul di depannya segera dan membiarkan dia melukis gambar untuknya sendiri. Siapa wanita ini? Fan Shao bertanya dengan cepat. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.